Unity in diversity. Berbeda-beda tetapi satu jua. Kementerian Agama adalah simbol peradaban, simbol kerukunan. Lebih baik banyak membangun 1000 rumah ibadah ketimbang 1000 mall, 1000 panti pijat. Dan ini urgent. Tolong terus komunikasi dengan kami. Keluhan apapun mengenai pendidikan agama Hindu, ya kita sampaikan kepada pimpinan. Teman-teman anak muda di Hindu, ayo kita bergerak maju. Pada acara undang saya. Sekali lagi tolong undang saya. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini akan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Hindu di seluruh Indonesia. Pada puncak HUT RI ke-81, perlu kita pahami bersama bahwa Indonesia bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi perjalanan bersama sebagai suatu bangsa. Di tengah keberagaman iman, kita dipanggil untuk merawat persaudaraan, memperkuat toleransi, dan menghadirkan kebaikan nyata bagi sesama. Tentu ini dalam konteks Indonesia sebagai negara yang sangat majemuk. Bagaimana Kementerian Agama melihat peran pendidikan dan pembinaan umat Hindu di seluruh Indonesia untuk kebaikan kita bersama. Dan hari ini kita bersama dengan staf khusus Kementerian Agama Republik Indonesia yang sedang hangat di media sosial bersama Haji Gugun Gumilar. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Waalaikumsalam, Om Swastiastu. Terima kasih, brother, sudah datang ke Istiqlal. Ke Istiqlal. Ternyata karena kita tidak sering ke sini, jadi lumayan kita terlewat berapa gerbang tadi, 3. Kang Gugun, kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana Kementerian Agama berbicara terkait dengan toleransi atau moderasi beragama. Ya. Terima kasih, Bli, Miko, atas undangannya dan sungguh luar biasa datang ke Istiqlal dan ini adalah rumah besar semua umat, semua orang bisa datang dan bisa belajar di Istiqlal. Ya, terima kasih dan selamat merayakan HUT RI kemerdekaan yang ke-81. Semoga senantiasa kerukunan, kedamaian, perdamaian senantiasa memberkati seluruh jiwa umat manusia di seluruh Indonesia. Ya, kalau bicara tentang Kementerian Agama adalah simbol peradaban. Kementerian Agama adalah simbol kerukunan. Semua agama, ya termasuk 6 agama besar, agama resmi, itu di bawah Kementerian Agama. Artinya apa? Adalah Kementerian Agama adalah simbol agama dan simbol kemanusiaan, ya kan? Pengejawantahan dari satu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga adalah persatuan, yang ketiga adalah musyawarah, yang kelima adalah social justice. Dan ini semuanya ada di Kementerian Agama. Dan oleh karena itu, kami di Kementerian Agama akan terus membenahi tentang bagaimana pembinaan umat kerukunan, ya semua agama, 6 agama besar. Kita membutuhkan bagaimana kader-kader yang siap untuk menggerakkan ya para penyuluh, ya para penggerak lintas iman agar senantiasa mengisi kemerdekaan itu bukan hanya sebatas dialog semata, tapi bagaimana kita turun ke lapangan, menyapa umat, apa kondisi umat sekarang, ya kadang kita di meja itu jauh berbeda dengan yang ada di lapangan. Oleh karena itu kuncinya adalah bagaimana kita kebersamaan dalam kerukunan beragama adalah umbrella besarnya adalah Kementerian Agama. Dan oleh karena itu teman-teman semuanya, semua apapun bisa melapor di daerah-daerah ada kasih Hindu, kasih agama Islam, kasih Kristen, Buddha, semuanya ada. Pasti semuanya kita akan melayani semua umat tanpa terkecuali. Karena Kementerian Agama ini bukan hanya untuk satu umat, tapi bagaimana kita melayani untuk semua umat beragama. Karena Kang Gugun, yang menarik adalah ketika kita berbicara toleransi itu memang perlu dilihat dari pondasinya dulu. Nah, bagaimana Kementerian Agama ini komunikasi kepada lintas iman, lintas keyakinan, dimulainya bisa dari pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. Bagaimana Kang Gugun melihat atau membaca ini? Kita konsep kerukunan agama sudah masuk 2.0. Ya, Bapak Menteri Agama menyampaikan ada 3 hal penting bagaimana kita menjaga dan merawat toleransi dan kerukunan beragama. Dan ini sekarang sedang digelorakan. Pertama adalah the relationship between human and God. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, apabila kita berjarak antara umat manusia dengan rumah ibadah, dengan Tuhannya, ini bahaya sekali.
Dan oleh karena itu tugas para kita, para cendekiawan Hindu, para cendekiawan Muslim, ya kita bergotong royong agar umat kita dekat dengan rumah ibadah. Nah, filosofi saya adalah lebih baik banyak membangun 1000 rumah ibadah ketimbang 1000 mall, 1000 panti pijat, dan hal-hal yang lainnya. Dan ini urgent. Bagaimana kita menjaga faith, keimanan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tugas kita adalah mendekatkan umat kita, jangan berjarak dengan rumah ibadah. Maka oleh karena itu saya sering hadir ke acara apapun itu, Kementerian Agama, dari mulai Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua adalah harus kita rangkul bersama-sama. Kalau umatnya tenang, ekonominya akan maju. Kalau umatnya tidak tenang, berantem antar tetangga, bagaimana kita memajukan Indonesia Emas 2045? Dan ini adalah tantangan berat bagi kita adalah menjaga kerukunan antar manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mari kita dekatkan para pendeta, romo, biku, bikuni, biksu. Kalau di agama Buddha istilahnya apa tuh? Di Budi. Ya, apa? Agama Buddha. Ya, apa? Ustadz itu apa panggilannya? Kalau agama Kiai itu? Sorry, Hindu. Hindu itu pendeta, Sorry, pendeta. Sulinggi. Pendeta ya, namanya pendeta juga kan? Penandita ya kan, agar penandita itu dekat dengan umat. Karena orang itu lebih mendengar pendeta ya ketimbang dengan politisi. Umat akan lebih dengar romo, kiai, ulama ketimbang dengan politisi. Dia akan didengar. Dakwahnya, misinya, apapun itu harus dekat dengan umat. Dan inilah tugas kita, Kementerian Agama. Yang kedua, bagaimana kita menjaga hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, ini adalah internal dialog. Kita terus bumikan antara hubungan antara manusia dengan manusia kita ini adalah harus satu. Prinsipnya adalah Pancasila. Unity in diversity. Berbeda-beda tetapi satu jua. Dan kalau kita umat kita bersatu, ya kita akan mencapai Indonesia Emas 2045. Kuncinya adalah dialog kerukunan antar umat beragama. Ya, kita jangan membeda-bedakan antara umat satu dengan umat yang lain. Kalau berbeda itu sudah biasa. Tuhan itu tidak akan menciptakan hal yang sama. Nggak mungkin saya orang Sunda, beli orang Hindu, agamanya Hindu, saya Muslim. Tidak ada. Tuhan itu pasti menciptakan hal sesuatu yang berbeda agar kalian saling mengenal satu sama lain. Agar kalian bergotong royong satu sama lain. Ya, dan oleh karena itu ini adalah internal antara manusia dengan manusia, harus menjaga hubungan baik. Termasuk internal di dalam agama kita, menjaga hubungan baik antara sesama Muslim, sesama Hindu, sesama Buddhis, sesama Kristen, sesama Katolik. Dan tugas berat kita pada akhirnya adalah bagaimana kita merukunkan antar internal kita. Termasuk saya, ya bagaimana masjid dengan masjid harus rukun, pesantren antar pesantren harus rukun, ya pura dengan pura harus rukun semuanya. Dan inilah tanggung jawab kita sebagai cendekiawan Muslim untuk merekatkan antara manusia dengan rumah ibadah. Dan pada akhirnya manusia itu kan apa? Mencari Tuhan kan? Pada akhir hidupnya. Karena dia punya iman, dia punya adab, dia punya rasa rasa patwa asih, ya kan? Engkau adalah aku adalah engkau, ya kan? Bagaimana kita saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Dan ini adalah internal bagaimana kita menjaga hubungan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, prinsip kita di Kementerian Agama, bagaimana kita menjaga hubungan antara manusia dengan lingkungan. Kita sudah the crisis of ecotheology, ya krisis ekoteologi lingkungan kita. Kita sudah lingkungan kita sudah rusak, greenhouse effect, climate change, ya kan. Kemudian deforestasi lingkungan kita sudah rusak. Nah, Hindu sudah mencontohkan bagaimana umat Hindu dekat dengan alam, ya kan. Umat Islam mencontohkan bagaimana kita berkholwat dengan alam, tadabur dengan alam, bersemedi dengan alam. Bagaimana kita merenungkan ciptaan Tuhan agar semua alam semesta ini dirawat, dijaga dengan umat manusia. Kalau lingkungan kita rusak, bagaimana mungkin kita akan indahnya ibadah kita dengan Tuhan? Kita tidak bisa melepaskan antara manusia dengan ekoteologi lingkungan kita. Mari kita jaga agar hutan kita tetap lestari, alam kita harus lestari, laut kita harus lestari, pura kita harus bagus, harus bersih, masjid kita harus bersih. Dan inilah tugas kita bagaimana tokoh-tokoh agamawan bersatu padu, ya kan? Hilangkan egonya masing-masing, karena yang paling berat itu ego, ya kan? Egocentrism. Nah, jadi primordialism membawa kesukuan, membawa ego keagamaan. Nah, kita bangsa yang besar adalah bangsa yang membawa Pancasila. Bangsa yang membawa Bhinneka Tunggal Ika, ya kan?
Bhinneka Tunggal Ika lahir dari kerajaan Hindu dan Buddha pada masa lampau. Lalu lahirnya Pancasila. Lalu lahirlah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tugas berat kita adalah sebagai generasi umat Hindu dan umat Islam, kita bergandengan tangan dan merawat kebangsaan dan kerukunan. Sebenarnya tadi ada pertanyaan yang ingin Miko tanyakan, Kang Guggun, bahwa apa sih yang menjadi alasan kuat Kang Guggun itu merangkul semua keyakinan? Ternyata sudah terjawab tadi. Nah, itu kalau di ajaran Hindu itu tatwamasi benar, bahwa apa yang kamu lakukan kepada saya itu adalah sebenarnya ya dirimu sendiri gitu loh. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kemudian berbicara lingkungan tadi, Tuhan dan juga sesama, itu di Hindu itu Trihita Karana. Nah, hubungan sesama ini benar-benar Kang Guggun rangkul. Nah, kami sebagai umat Hindu memerlukan juga tokoh-tokoh yang seperti itu. Jadi hilangkan ego-egonya, kemudian kami dirangkul, anak muda, generasi muda, tokoh-tokohnya, umat daerah yang dia pengetahuannya tidak sebanding dengan kita yang ada di kota. Kemudian ada anak-anak yang tertinggal secara pengetahuan pendidikannya. Ini segera dirangkul, dan bagaimana perguruan tinggi ini berperan juga untuk bisa beasiswa lah gitu. Kemudian tokoh-tokohnya berusaha anak-anak kita ini agar cerdas seperti itu. Kemudian Kang Guggun, saya ingin bertanya, kalau di Hindu ini ada Widyalaya, sekolah yang digagas juga oleh Pak Menteri seperti itu kan. Kalau madrasah di madrasah gitu. Nah, tetapi kasihan guru-guru kami gitu loh, guru-guru operasional untuk Widyalaya ini sangat terbatas sekali. Betul. Apakah hal ini sudah benar-benar difikirkan oleh kementerian? Terima kasih. Ya, istilahnya swalaya tadi? Widyalaya. Ya, kalau di kami adalah madrasah. Madrasah. Memang kita sedang efisiensi, ya kan? Kita banyak guru P3K, guru madrasah, ya banyak yang belum belum kita berikan insentifnya yang baik dan bagus ya. Tapi kami berusaha untuk membuat sebuah skema dan kebijakan, ya P3K, kemudian guru-guru madrasah dan guru-guru di agama Hindu kita akan angkat derajatnya supaya lebih baik lagi. Namun memang negara kan punya tanggung jawab dan beban yang sangat besar dan luas sekali. Kami akan bertahap, ya kan, mewujudkan bagaimana cita Presiden Prabowo ini bisa kita angkat bersama-sama. Karena Presiden Prabowo mengatakan bahwa guru madrasah, guru pendidikan agama adalah prioritas untuk peningkatan kualitas human capital, kesejahteraannya harus kita tingkatkan, dan kemudian juga bagaimana mereka bisa berperan untuk pembangunan umat manusia di Indonesia. Dan inilah salah satunya tugas Kementerian Agama. Oleh karena itu, kami akan terus tingkatkan kemampuan human capital guru-guru kita tanpa terkecuali. Ya, bebannya juga banyak, ya, tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan terus konsultasi dengan DPR, ya, dengan Kementerian Keuangan, karena itu adalah tugas mulia kita, bagaimana kita meningkatkan human capital semua umat, wabil khusus guru-guru ya, yang hari ini masih ada di gaji 50.000 per bulan, ya kan, 2.000 per bulan, masih di guru-guru madrasah masih banyak gitu, ya guru-guru dari umat Hindu juga sama banyak, yang mayoritas di pelosok misalkan di Aceh, di Kalimantan, di Sumatera, ya kan, masih banyak yang perlu kita perhatikan, dan ini adalah salah satunya tanggung jawab Kementerian Agama, kemudian juga tanggung jawab Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten dan Kota. Kang Guggun, ketika kita berbicara bangsa, berbicara negara, sebenarnya potensi daya saing kita secara global ini, tantangannya apa sih, Kang Guggun? Ya, terima kasih. Teman-teman semuanya, 81 tahun kita sudah melewati perjalanan panjang, turbulensi antara semua kepemimpinan presiden. Nah, kita akan terus perbaiki apa yang kurang, apa yang terus kita pertahankan. Dan challenge kita hari ini adalah bagaimana Presiden Prabowo terus meningkatkan human capital, ya kan, meningkatkan pendidikan supaya lebih berkualitas. Kita bisa lihat bahwa Presiden Prabowo terus menjalin kerjasama, ya, membuat kampus di Inggris, Oxford, ya kan, datang ke Indonesia, Amerika, ya kan, datang ke Indonesia, Australia, datang ke Indonesia untuk membangun pendidikan berkualitas, joint
degree dengan kampus-kampus luar negeri dan bahkan membangun kampusnya di sini. Kemudian Presiden Prabowo juga membangun sekolah Garuda, sekolah rakyat. Ya, di kita juga ada beasiswa BIB, ya, Indonesia Bangkit, Kementerian Agama. Kemudian kita juga ada beasiswa LPDP. Semua riset-riset yang ada di bawah Kementerian Agama kita berikan, ya walaupun masih sedikit akan terus kita tingkatkan. Karena tantangan besar bangsa kita adalah bagaimana improving the human capital, memperbaiki human capital, sumber daya manusia. Karena bagaimana mungkin kita membangun Indonesia emas 2045, Indonesia rukun 2045 tanpa human capital yang kita perbaiki dari awal. Dan tugas kita hari ini adalah Kementerian Agama menjaga, mengawal program-program Presiden Prabowo, wabil khusus di bidang pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini penting. Tujuannya adalah bagaimana menjadi manusia yang Pancasilais, menjadi manusia yang beradab, manusia yang bermoral. Itulah tugas pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan konteks Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah amanat undang-undang dan konstitusi, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya kita banyak sekali program-program di pendidikan Islam, di Dirjen Hindu, Kristen, Katolik, kemudian Konghucu, ya kan, Buddha. Semuanya adalah bagaimana kita meningkatkan elevating human capital, meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia lebih baik lagi. Kang Gunggun mungkin sudah sering hadir ke Bali ya, Kang Gunggun. Nah, kita melihat perguruan tinggi sekolah dasar di Bali ini sangat tersusun dengan baik, sudah terstruktur lah, sudah rapi. Ada hal yang sangat menarik dan ini mungkin Kang Gunggun baru pertama ini dengar, dan sebenarnya Kang Gunggun kemarin hadir di acara Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta yang ada di Jakarta. Itu hanya ada satu, Kang Gunggun, sekolah Hindu. Tetapi yang miris adalah satu-satunya sekolah Hindu ada di Jakarta, itu masih swasta, Kang Gunggun. Bagaimana Kementerian Agama, saya tidak akan melihat bahwa bagaimana Dirjen Hindu, bagaimana Kementerian Hindu, saya tidak akan melihat di situ. Seberapa terenyuhnya sih seandainya itu ada di posisi Kang Gunggun. Kami umat Hindu di Jakarta, gitu, Kang Gunggun. Kami akan terus support apa yang dilakukan oleh Universitas Hindu, ya kan, Institut Agama Hindu, ya kan, di Jakarta. Kemarin adalah komitmen kami mempercepat proses prodi kemarin tuh pendidikan agama S2. Hindu, ya. S2 itu baru pertama tuh, setelah 81 tahun merdeka, kita baru punya pendidikan agama Hindu S2 di Jakarta. S2 di Jakarta, dan bahkan Jakarta kan barometernya kerukunan Indonesia kan. Dan komitmen kami, Bapak Menteri Agama dan Kementerian Agama, bagaimana kita terus memberikan pelayanan terbaik untuk pendidikan agama, terutama adalah pembukaan prodi-prodi baru. Kemarin agama Buddha sudah rubah status, ya, dari sekolah tinggi menjadi Institut Agama Buddha, ya kan, di Tangerang. Termasuk nanti mudah-mudahan segera Institut Agama Hindu akan menjadi universitas, seperti teman-teman di Bali, kan. Dan ini penting bagaimana nanti teman-teman yang para calon pandita, ya kan, pendeta, ya, di agama Hindu bisa memberikan pelayanan untuk umat di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jadi tidak usah datang ke Bali kan mahal ongkosnya kan. Jadi kita pusatkan di Jakarta. Dan mudah-mudahan prodi-prodi lain yang berkaitan dengan pendidikan agama Hindu, ya, S3-nya akan segera dibuka. Dan ini komitmen. Jadi tolong terus komunikasi dengan kami, karena kami kan tiap hari mendampingi Pak Menteri Agama. Keluhan apapun mengenai pendidikan agama Hindu, ya, kita sampaikan kepada pimpinan. Karena pendidikan itu sangat penting sekali. Kita nggak mungkin membangun masyarakat yang cerdas, membangun masyarakat yang berintelektual tanpa kita memberikan pelayanan terbaik untuk pendidikan semua agama. Ini adalah bentuk kepedulian kami dari Hindu Channel. Sebenarnya banyak, Kang Gunggun. Takut nanti Kang Gunggun sudah ajudannya sudah ngasih kode, sudah banyak, gitu kan. Kang Gunggun, nanti banyak hal yang akan kami sampaikan, permasalahan umat Hindu. Walaupun kami memiliki Bimas Hindu, penyuluh, semua akan kami sampaikan ke beliau-beliau. Dan kami juga perlu akan komunikasi kepada pusat juga supaya ini bisa segera terselesaikan. Karena umat Hindu itu kalau kita berbicara masih tertinggal,
kami masih, Kang Gugun. Saya ke daerah-daerah di Hindu Kaharingan, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, itu aksesnya masih luar biasa. Itu nanti banyak hal yang akan kami sampaikan ke Kang Gugun. Terakhir, Kang Gugun, pesan dan harapan Kang Gugun kepada anak-anak muda Hindu, generasi muda Hindu, dan bahkan masyarakat pada umumnya untuk HUT RI yang ke-81 ini. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih banyak Hindu Channel. Ini adalah gagasan yang luar biasa dari Brother Miko bersama sahabat-sahabat semuanya di sebuah organisasi, yayasan, dan terus menyuarakan keadilan, kerukunan, keberagaman di Indonesia. Bukan hanya umat Hindu, tapi bagaimana kita adalah bangsa beragam untuk menyatukan umat bergandengan bersama-sama. Jadi ini adalah gagasan yang bagus, terus bergerak, jangan takut, dan suarakanlah keadilan, kebenaran, kerukunan, dan kebangsaan kita. Karena di tanganlah teman-teman lah, anak-anak muda ini berprestasi untuk memberikan suara-suara positif untuk membangun bangsa negara kita. Yang kedua, dalam rangka HUT RI ke-81, saya kira kita harus bergerak maju, kita harus kolaborasi, ya. Teman-teman anak muda di Hindu, ayo kita bergerak maju. Kalau ada acara apapun diundang kami, ya kan, sebagai unsur dari perwakilan dari Menteri Agama, ya. Kalau ada acara undang saya. Sekali lagi tolong undang saya. Mau 5 orang, 10 orang, mau acara besar kecil, saya insya Allah hadir kalau saya kosong. Jadi kita harus bergerak maju, kolaborasi intinya. Kita nggak mungkin Hindu Channel bergerak sendirian. Saya pun nggak mungkin sebagai staf khusus bergerak sendirian. Saya butuh teman-teman Hindu Channel. Teman-teman Hindu Channel butuh pemerintah. Dan kita saling berkesinambungan satu sama lain. Dan ini adalah inisiatif bagus bagaimana kita mencerahkan, ya kan, kepada para pemuka agama, kepada masyarakat untuk senantiasa bangkit dalam merayakan kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka. Yang ketiga, teman-teman semuanya, umat Hindu, percayalah kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama akan memberikan pelayanan terbaik, ya kan, untuk semua umat, termasuk adalah umat Hindu. Kita tidak akan dianaktirikan. Bagi kami adalah Kementerian Agama adalah untuk semua umat, dan untuk semua umat, dan untuk semua umat. Dan kita akan memberikan pelayanan terbaik. Kalau ada yang kurang, tolong perbaiki kami. Kalau ada yang masukan, tolong kritik kami, agar kita membangun kebersamaan secara bersama-sama. Yang nomor 3, nomor 4. Yang nomor 4, teman-teman semuanya, kita harus mengisi kemerdekaan kita adalah dengan belajar, dengan sekolah, dengan kuliah. Maka kuncinya adalah bagaimana untuk mencerdaskan Indonesia Emas 2045. Umat Hindu, umat Islam harus bergandengan tangan menciptakan para cendekiawan Hindu, menciptakan cendekiawan Muslim, agar umat kita tidak kering. Kalau umat kita berjarak dengan Tuhan, kalau umat kita berjarak dengan rumah ibadah, kita akan tidak bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Kuncinya adalah pemuka agama, pendeta, pandita, ulama harus dekat dengan umat kita. Yang terakhir, mari kita bersama-sama mendorong dan mendukung semua asta-cita Presiden Prabowo, tugas-tugas Kementerian Agama, tugas-tugas Dirjen Hindu, ya kan, agar umat kita terayomi oleh kita semuanya. Banyak kritik, banyak saran, banyak masukan, dan itulah bagaimana cara Tuhan untuk menyatukan kita agar kita selalu rukun dan damai bersama-sama. Pemirsa Hindu Channel dan Kang Gugun atur nuhun, sami-sami, matur suksema, terima kasih, matur suwun. Hindu Channel sudah diberikan waktu, dan ternyata pengetahuan ini akan menjadi catatan-catatan penting bagi umat Hindu, bagi tokoh-tokoh dan bagi pemuka Hindu khususnya yang ada di Nusantara. Mari kita melangkah dengan satu semangat, yaitu cinta kasih. Mari menjaga dengan harmonis terkait dengan sesama manusia. Kita akan melangkah untuk bangsa bersama dengan Kang Gugun. Nuhun, kami tutup dengan Parama Santi bersama dengan staf sus Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, Om Santi Santi Om. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Siap. Semua. Beli, makasih Brother Miko.